Halo teman-teman, selamat datang di channel Program Aja Manau. Jadi banyak banget ya programmer itu ketika belajar Golang mikirnya itu kalau pakai Golang semuanya pasti cepat karena Golang itu punya fitur konkurensi yang canggih yaitu adalah goroutine ya. Nah, tapi kalau misalnya sampai salah menggunakannya, ya itu sama aja bohong nanti ya. Nah, jadi di video kali ini kita mau bahas nih, apa sih kesalahan ya? Jangan sampai kita sampai salah nanti ketika menggunakan goroutine. Jadi kita bahas di sini biar teman-teman yang lagi belajar ya atau nanti yang udah pakai Golang itu jangan sampai salah menentukan ketika menggunakan goroutine. Yuk kita bahas. Oke, sebelum kita bahas ya, teman-teman harus tahu dulu apa itu concurrency ya. Jadi jangan sampai teman-teman bingung antara concurrency dan juga paralel. Oke, concurrency itu adalah menghandle atau mengerjakan banyak task sekaligus. Nah, sedangkan paralel itu adalah mengeksekusi ya beberapa task ya atau lebih dari satu task itu bareng-bareng. Nah, bingung kan? Kata-katanya hampir mirip-mirip ya. Nah, pakai analogi biasanya lebih gampang nih. Contohnya analoginya kayak gini nih. Misalnya, saya ada satu orang, misalnya saya gitu ya, itu lagi masak ya, tapi sambil nyuci juga. Orang berpikir kalau gitu itu paralel dong, karena ngerjain dua hal sekaligus. Kelihatannya seperti paralel, tapi kenyataannya sebenarnya enggak. Kenapa enggak? Karena pada saat atau pada satu waktu, itu sebenarnya saya cuma ngerjain satu hal. Kelihatannya memang saya lagi masak sambil nyuci misalnya. Padahal pada satu waktu, ya saya misalnya ini dulu ya, ngisi air ke mesin cuci misalnya. Berarti kan pada saat itu saya lagi ngehandle mencuci sebenarnya. Setelah nunggu ya, sambil saya nunggu misalnya si airnya penuh, saya pindah ke tempat masak, saya masak. Nah, sambil nunggu misalnya masakannya matang, misalnya numis apa dulu ya, numis misalnya bawang dan sebagainya, saya balik lagi ke tempat cuci ya, saya tambahin deterjen lagi. Sambil nunggu misalnya mesin cucinya dinyalain, saya balik lagi. Jadi sebenarnya pada satu waktu itu saya cuma ngerjain satu hal. Nah, itu namanya adalah concurrency ya. Jadi mengerjakan task sekaligus tapi sebenarnya pada saat yang bersamaan ya, itu saya cuma ngerjain satu hal aja. Nah, beda dengan paralel. Kalau paralel pada satu waktu itu memang ada dua pekerjaan yang atau lebih ya, lebih dari satu pekerjaan itu dikerjakan bareng-bareng di waktu yang bersamaan. Misalnya ya, misalnya di rumah misalnya ada dua orang, yang satu lagi nyuci, yang satu lagi masak. Nah, itu beneran paralel karena dua-duanya melakukan dua pekerjaan yang berbeda di satu waktu yang bersamaan. Nah, jadi sekarang teman-teman jangan sampai bingung apa bedanya concurrency dan juga paralel. Ya walaupun sebenarnya ini bukan buat dibanding-bandingan ya, karena bisa aja ya teknologi itu bisa melakukan concurrency dan paralel secara bersamaan. Termasuk di Golang juga ya. Ya, Golang itu memang goroutine-nya memang didesain untuk concurrency, tapi bukan berarti Golang tidak bisa paralel ya. Nah, karena nanti ada konsep yang namanya thread juga ya. Thread itu kan berarti bisa beberapa thread mengerjakan banyak hal sekaligus ya. Tapi kalau untuk goroutine-nya ya, itu cuma bisa mengerjakan satu hal di satu yang bersamaan. Nah, jadi itu adalah konsep concurrency-nya. Oke, sekarang kita bahas tentang goroutine-nya. Jadi unit untuk concurrency di Go itu kita bilang namanya adalah goroutine. Nah, ini beda dengan thread ya, atau sistem operasi thread atau OS thread. Jadi ini beda banget ya. Nah, goroutine itu di-manage sama si Go Runtime. Nah, dan si goroutine itu ukurannya tuh nggak besar. Jadi setiap teman-teman bikin goroutine itu mungkin sekitar cuma 2 kilobyte aja. Beda kalau kita bikin OS thread. OS thread tuh butuh sekitar 1 mega lah. Nah, artinya apa? Artinya teman-teman bisa bikin ribuan bahkan jutaan goroutine di aplikasi teman-teman. Kalau teman-teman konversi ke thread misalnya ya, teman-teman bikin 1000 thread aja udah 1 giga ya. Kalau jutaan thread ya udah pasti memorinya udah habis ya sama si threadnya. Nah, makanya banyak orang yang menggunakan Golang ya karena mengincar goroutine-nya, karena dia sangat ringan ya dan bisa handle concurrency dengan baik. Oke, selanjutnya pertanyaannya adalah setelah goroutine itu jalan, siapa sih yang manage-nya? Nah, sebenarnya goroutine ini tuh di-manage sama si Go Scheduler. Nah, Go Scheduler itu konsepnya itu adalah M banding N scheduling ya. Maksudnya apa? Jadi M itu anggap aja jumlah goroutine-nya ya, lalu N itu adalah jumlah OS thread-nya. Nah, kenapa tidak sama M banding M misalnya? Karena bisa beda. Misalnya goroutine-nya ada 1000, yang OS thread-nya, yang N-nya itu bisa aja cuma 10.
by default sih ini ngikutin jumlah CPU ya. Kalau CPU teman-teman adalah 10 core ya berarti jumlah thread-nya itu sebenarnya ada 10. Artinya 10 thread itu ngehandle ribuan atau bahkan jutaan Go routine. Dan semuanya itu dihandle sama yang namanya Go scheduler. Jadi nggak langsung dihandle sama OS scheduler, tapi dihandle sama si Go scheduler. Nah, maka dari itu ya, karena Go scheduler itu canggih, makanya dia bisa handle gimana caranya 10.000 misalnya Go routine ini atau jutaan Go routine ini bisa di handle sama misal aja cuma 8 atau 10 AS thread. Nah, jadi seperti itu. Jadi inilah salah satu kecanggihan si Go ya, yaitu dia punya Go scheduler, di mana dia bisa mappingin ya, oke, ini ada 10.000 Go routine dan ini cuma ada 10 OS thread misalnya. Maka dia bisa manage itu dengan baik. Oke, lantas pertanyaannya, cocoknya untuk apa sih kalau kita menggunakan Go routine ini? Go routine itu yang paling cocok itu adalah untuk kasus-kasus proses yang I/O bound ya. Nah, jadi ini kerjaan yang banyak nunggu, simpelnya itu. Jadi I/O ya, input output. Contohnya misalnya teman-teman melakukan API call, atau database query, atau misalnya modifikasi file ya. Nah, seperti itu. Itu sebenarnya semuanya itu adalah I/O bound ya. Artinya apa? Artinya itu banyak nunggunya. Jadi simpelnya kayak gini contohnya. Teman-teman misalnya manggil misalnya ada satu API ya, teman-teman panggil nih. Itu kan ketika manggil, teman-teman kan harus nunggu responsnya dari API-nya. Nah, ketika nunggu itu, berarti kan Go routine-nya nggak ngapa-ngapain. Nah, ketika Go routine-nya nggak ngapa-ngapain, maka Go routine itu akan di-park ya, atau diparkirkan dulu, disimpan dulu ya. Maka si OS thread-nya ini yang di-handle sama si Go scheduler tadi, akan diminta untuk mengerjakan Go routine yang lain. Nah, jadi contohnya kayak gitu ya. Jadi misalnya tiba-tiba teman-teman bikin 10.000 Go routine gitu ya. Makanya kenapa kok bisa dihandle sama misalnya cuma 10 OS thread. Karena ketika nanti OS thread itu sebenarnya pada satu waktu cuma ngerjain satu Go routine. Tapi ketika Go routine tersebut ada fase menunggu, contohnya ke database query, oke suruh nunggu dulu misalnya. Karena nungguin balasan dari database-nya. Maka si thread-nya itu akan mengerjakan Go routine yang lain. Nah, jadi balik kayak tadi ya konsep concurrency ya. Jadi ketika saya nunggu nyuci, ya udah saya masak dulu. Ketika saya nunggu masak, balik lagi nyuci. Ketika saya nunggu lagi, saya balik lagi masak atau saya ngerjain hal yang lain. Nah, jadi itu konsepnya si Go concurrency. Nah, jadi dengan seperti ini ya harapannya bakal lebih cepat kalau teman-teman semua prosesnya tuh kebanyakan adalah I/O bound. Contoh simpel misalnya, teman-teman manggil 10 API. Kalau teman-teman panggil sekuensial satu-satu misalnya ya tanpa Go routine, anggap aja semuanya dalam waktu 1 detik ya responnya. Maka 1 detik, 1 detik, 1 detik, semuanya total 10 detik. Tapi kalau teman-teman langsung running semuanya ya pakai Go routine, maka 10 thread ini akan ngerunning 10 Go routine tadi, habis itu ternyata nunggu nih 1 detik semua. Maka di detik tersebut juga itu langsung bisa ngerjain Go routine yang lain, si threadnya. Sampai akhirnya ini dapat respon nih. Ketika dapat respon, langsung balik lagi, ya udah mungkin selesai dalam 1 ya maksimal sampai 2 detik misalnya, seperti itu. Nah, jadi inilah ya, kalau teman-teman memang mengerjakan aplikasi yang memang banyak banget berhubungan dengan I/O bound, maka penggunaan Go routine itu sangat-sangat membantu. Oke, sekarang kita masuk ke fase di mana Go routine itu tidak membantu sebenarnya ya. Ya, kayak gimana nih? Itu adalah untuk proses yang CPU bound. Bedanya apa? Yang I/O bound ya. I/O bound itu tadi ya dibilang itu banyak nunggunya. Nah, karena banyak nunggunya, maka si thread-nya itu bisa ngerjain hal yang lain. Nah, kalau CPU bound itu adalah proses yang berat tanpa ada proses menunggu. Contohnya misalnya teman-teman melakukan enkripsi atau bahkan image processing ya, atau video processing, atau bahkan kalkulasi machine learning yang berat gitu ya, atau ya kalkulasi matematika yang berat. Itu semua dilakukan di CPU dan memang tidak ada proses menunggunya. Ya, kalau yang tadi kan I/O kan, contoh teman-teman misalnya manggil API, ya udah tunggu balasan dari sistem yang lain ya. Jadi kita bisa nunggu tuh, ada waktu nunggu. Nah, kalau proses yang berat kayak tadi enkripsi, image processing, itu CPU tuh kerja terus, nggak ada proses nunggunya lagi. Nah, karena nggak ada proses nunggunya seperti ini, ya percuma kita punya 10 thread misalnya, teman-teman mau running 10.000 Go routine misalnya ya, tapi semuanya itu nggak ada nunggunya, semuanya itu proses yang berat, percuma jadinya. Yang terjadi apa? Yang terjadi itu berarti nanti si 10.000 Go routine ini akan rebutan menggunakan si
CPU dan juga thread-nya. Jadi malah rebutan tuh, karena dia nggak ada nunggu sama sekali. Nah, jadi itu sangat berbahaya ya. Jadi kalau teman-teman nanti lihat contoh kasusnya, teman-teman harus bisa ngebedain apakah ini I/O bound atau CPU bound. Kalau teman-teman pakai CPU bound, itu nanti teman-teman mau running sebanyak apapun gorotin, itu tidak membantu. Contoh saya kasih sederhana misalnya ya. Teman-teman misalnya ingin memproses proses misalnya parsing data, misal aja proses parsing data CSV atau Excel. Ketika di-upload misalnya dia ukurannya misal aja 1 giga. Lalu teman-teman berpikir, oke, biar parsingnya cepat misalnya, teman-teman pikir ya udah kita split misalnya ya, filenya menjadi 1000, lalu kita running pakai 1000 gorotin. Secara sekilas kayaknya benar ya, tapi ketika dijalankan mungkin bisa jadi nggak kerasa ya, mungkin sama aja, nggak ada bedanya dengan teman-teman cuma ngerunning contohnya 10 gorotin. Kenapa? Karena proses parsing itu adalah proses CPU bound ya. Artinya apa? Artinya ketika teman-teman running pakai 1000 atau bahkan 10.000 nggak ngefek karena dia akan rebutan CPU dan juga thread-nya. Nah, jadi pada kasus seperti ini beneran nggak ngebantu. Teman-teman mau banyakin gorotin juga. Jadi teman-teman harus bisa melihat ya, ini tuh adalah CPU atau I/O bound. Oke, jadi itu teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti dapat kasus lagi dan teman-teman mikir, oke, kita harus selesaikan menggunakan gorotin, coba dipikirkan ulang. Ini adalah proses I/O atau proses CPU. Kalau proses I/O, ya udah kita bisa langsung pakai gorotin aman ya, dan itu pasti kenceng banget ya. Nah, tapi kalau ternyata proses CPU bound, ya kemungkinan itu tidak akan terlalu berguna ya. Kalau teman-teman mau split jadi ribuan atau bahkan puluhan ribu gorotin pun tidak akan berguna. Karena ujung-ujungnya dia akan rebutan CPU atau thread si OS thread-nya tadi. Nah, jadi harapannya teman-teman sekarang udah ngerti ya. Ini adalah hal yang sangat penting. Jadi jangan sampai teman-teman pakai Golang, tapi ternyata malah kecewa karena hasilnya tidak secepat yang kita perkirakan. Oke, mungkin itu aja ya materi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Salam programmer zaman now. Bye-bye.